Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Andan Apriana. Di sini saya kebetulan menjadi pembina dari Pramuka di Ambalan Tajimalela yang di Godak Ugus Depan, SMA Negeri 1 Cibadak 10057. Mungkin kakak di sini tidak banyak menjelaskan mengenai sejarah pramuka, tapi lebih berhubungan dengan pendidikan kepramukaannya sebetulnya. Makanya yang dibawakan hari ini ataupun materi yang akan dijelaskan yaitu adalah pendidikan dalam kepramukaan. Kemudian selain itu nanti kita akan membahas mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan kepramukaan, seperti istilah-istilah yang sering kita dengar, ada pramuka, kemudian ada kepramukaan, ada gerakan pramuka. Kita akan bedakan, kemudian akan menjelaskan juga beberapa poin mengenai pendidikan kepramukaan. Oke. Kita mulai, yang pertama berhubungan dengan pendidikan dalam kepramukaan. Oke, kita lihat dulu ya. Mungkin sedikit saja berhubungan dengan sejarah kepramukaan. Seperti yang sudah ada diketahui, kita belajar sejarah kepramukaan itu sejak awal SD, mungkin dikenalkan oleh para pembina pramukanya, kakak-kakak pembinanya memperkenalkan bagaimana pramuka itu sampai ke Indonesia. Nah, sebetulnya berhubungan dengan sejarah pramuka di Indonesia tidak terlepas dari yang namanya gagasan Badan Powell yang kita kenal dengan Bapak Pandu sedunia ya. Nah, Badan Powell pada awalnya menuliskan pengalaman dalam pembinaan remaja di negara Inggris yang nantinya kegiatan ini dituliskan dalam sebuah buku yang berjudul Scouting for Boy, dan kemudian buku ini menyebar ke berbagai negara, termasuk nanti akan sampai di Hindia atau di Belanda. Dan nanti seperti yang kita ketahui bahwa Belanda saat itu tengah menjajah Indonesia, dan kemudian nanti akan dibawa ke wilayah Hindia Belanda. Dulu dikenalnya bukan Indonesia tapi adalah Hindia Belanda. Nah, kemudian dari sini mulailah muncul yang namanya kepanduan di Indonesia yang awalnya dikenal dengan Nederland Indisch Padvindervereniging atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Kemudian melihat dan memperhatikan gerakan kepanduan tersebut, maka tokoh-tokoh gerakan nasional berniat mendirikan pandu untuk anak bangsa, dan kemudian muncullah Padvinders Indonesia. Seperti diantaranya ada JPO atau Javanese Padvinders Organisi. Nah, kemudian ada JJP. Apa itu JJP? Jong Java Padvinderi. Kemudian ada juga Nasional Islam Padvinders. Kemudian selain itu juga ada SIAP, yaitu adalah Sarekat Islam Afdeling Padvinderi dan Padvinder Muhammadiyah yang kemudian dikenal dengan yang namanya Hizbul Waton atau HW. Dan organisasi ini nanti akan menjadi cikal bakal lahirnya gerakan pramuka yang kita kenal hari ini. Awalnya bukan pramuka tapi berhubungan dengan kepanduan. Namanya adalah gerakan kepanduan. Hari ini kita mengenal dengan gerakan pramuka. Oke, kemudian sejarah lahirnya kepanduan tersebut mencatat bahwa gerakan pramuka turut berperan aktif dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mencetuskan Sumpah Pemuda, sehingga kepanduan Indonesia semakin berkembang. Nah, sebetulnya kalau kita berbicara mengenai sejarah lahirnya pramuka ataupun gerakan pramuka di sini, dari sebelum munculnya proklamasi kemerdekaan, bahkan jauh sebelum munculnya Sumpah Pemuda, gerakan kepanduan itu sudah ada. Maka kalau kita sudah mempelajari gerakan pramuka di Penegak, kalau di Penggalan kita mengenalnya adalah regu ya. Biasanya ada regu, kalau putra itu dari hewan-hewan. Ada Garuda, ada serigala, ada harimau dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah ke pramuka Penegak, kita mengenalnya adalah di Ambalan itu bukan lagi regu tapi sangga. Di sangga ini kita mengenal yang namanya sangga perintis, pencoba, kemudian ada pendobrak, kemudian ada pelaksana,
Ini adalah sangga-sangga yang ada dalam golongan pramuka penegak, dan ini sebetulnya beririsan dengan sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Mulai dari sebelum 1908 muncullah Sangga Perintis, kemudian 1908 berhubungan dengan Hari Kebangkitan Nasional muncul Sangga Pencoba, kemudian muncul berikutnya kembali sampai akhirnya lahir yang namanya Sangga Pelaksana, yaitu dari proklamasi hingga sekarang. Yang berhubungan apa? Yang berhubungan dengan pelaksanaan ide-ide atau gagasan yang sudah dirintis sebelumnya. Oke, itu sejarah singkat mengenai yang namanya sejarah kepanduan ataupun sejarah pramuka Indonesia. Tidak panjang lebar mengenai sejarahnya, tapi yang kita bahas kemudian adalah berhubungan dengan istilah yang sering kita dengar dalam kepramukaan. Di antaranya ada pramuka. Apa itu pramuka? Apa itu kepramukaan? Apa itu gerakan pramuka? Mungkin istilah ini yang sering muncul. Bahkan, Kak sama aja ya, pramuka, gerakan pramuka, ataupun kepramukaan. Sebetulnya berbeda antara pramuka, kepramukaan, dan juga gerakan pramuka. Oke, kita bahas satu persatu secara singkat saja berhubungan dengan perbedaan antara pramuka, kepramukaan, dan juga gerakan pramuka. Di sini yang pertama adalah pramuka. Apa itu pramuka? Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka. Intinya, yang namanya pramuka itu adalah sebutan bagi anggota gerakan pramuka. Seperti adik-adik, kemudian seperti kakak sendiri, saya adalah pramuka. Karena apa? Karena sebutan bagi anggota gerakan pramuka. Makanya saya menggunakan seragam coklat ini. Berarti saya adalah seorang pramuka. Yang berhubungan dengan anggota pramuka dalam gerakan pramuka ini diantaranya kita mengenal, mungkin yang sudah kenal dengan pramuka sejak TK, SD, kemudian SMP, dan juga SMA, serta setelah SMA juga ada lagi. Yang namanya pramuka sebetulnya keanggotaan pramuka tidak berhubungan dengan pendidikan formal. Seperti yang kita ketahui bahwa pramuka itu bukan pendidikan formal sebetulnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pramuka itu adalah jembatan antara pendidikan formal dengan pendidikan keluarga. Jadi dengan kata lain, pramuka ada di tengah-tengah formal dan juga pendidikan keluarga. Keanggotaannya dalam pramuka itu berdasarkan usia, bukan dari jenjang sekolah. Walaupun mungkin kita termindsetkan, terdistract oleh kebiasaan bahwa yang namanya keanggotaan pramuka itu digolongkan dari jenjang sekolah. Misalnya siaga itu biasanya di TK atau kelas 1 SD. Kemudian penggalang itu antara SD sama SMP. Kemudian penegak itu SMA. Tidak demikian, yang namanya keanggotaan pramuka itu berdasarkan dari yang namanya usia. Oke, itu yang namanya pramuka. Kemudian yang kedua, kepramukaan. Apa itu kepramukaan? Apakah sama dengan pramuka? Berbeda. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan juga metode kepramukaan. Wah, terlalu panjang Pak untuk kepramukaan. Sebetulnya secara singkat, yang namanya kepramukaan adalah pendidikan pramuka. Jadi dengan kata lain, yang namanya kepramukaan itu adalah pendidikannya. Pendidikan dalam kepramukaan ataupun pendidikan dalam pramuka disebut dengan kepramukaan. Makanya dalam kegiatan kepramukaan sebetulnya tidak hanya berhubungan dengan teoritis atau berhubungan dengan lingkup kelas ya. Yang namanya kepramukaan itu bahkan lebih besar di luar lingkungan kelas. Bahkan lebih condong kegiatannya harus dilaksanakan di luar lingkungan kelas. Ingat kembali pada tadi di awal, yang namanya pramuka bukan pendidikan formal atau pendidikan sekolah, tapi ada antara pendidikan keluarga dan pendidikan formal atau sekolah. Makanya kegiatannya banyak dilakukan di luar kelas atau di luar sekolah. Nah, kemudian kepramukaan
juga bisa disebut sebagai sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Jadi pendidikannya ataupun metode yang digunakannya itu disesuaikan dengan keadaan saat ini atau saat itu pada lingkungan golongan tertentu, misalnya siaga, penggalang, penegak, kemudian ada pandega, disesuaikan dengan kondisinya, kondisi peserta didik ataupun kondisi lingkungan saat itu. Oke, berikutnya yang ketiga itu adalah gerakan pramuka. Apa yang disebut dengan gerakan pramuka? Gerakan pramuka secara sederhana disebut sebagai organisasi. Jadi organisasinya namanya adalah atau sebutannya adalah Gerakan Pramuka Indonesia. Jadi dengan kata lain yang namanya Gerakan Pramuka adalah nama organisasinya. Makanya jangan salah ya, ketika menyebutkan nama organisasi, bukan organisasi pramuka, tapi organisasi Gerakan Pramuka. Jadi namanya adalah Gerakan Pramuka, anggotanya tadi disebut dengan pramuka, pendidikannya disebut dengan kepramukaan. Nah, inilah yang berhubungan dengan istilah-istilah yang sering kita dengar berhubungan dengan pramuka. Nah, bagaimana metodenya yang kita bahas hari ini sebetulnya berhubungan dengan metode, kemudian tujuannya, bagaimana aplikasi dalam pendidikannya atau pengajarannya. Oke, kita lihat ya. Berikutnya kita lihat dari yang paling mendasar berhubungan dengan tujuan gerakan pramuka. Gerakan pramuka ini bertujuan untuk membentuk yang pertama, anggota pramuka harus memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, dan juga lain sebagainya. Karena masih banyak nilai-nilai yang positif. Nah, kemudian yang kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta bisa menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Inilah tujuan utama gerakan pramuka. Yang paling dasar tadi sebutkan di awal adalah taat kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, berjiwa Pancasila dan juga setia kepada NKRI. Ini tujuan utama dari gerakan pramuka. Oke, berikutnya ketika kita berhubungan dengan yang namanya di awal berhubungan dengan barusan tujuan gerakan pramuka, kita mengenal yang namanya moto dalam gerakan pramuka. Apa itu moto? Moto adalah sebagai dasar yang nanti akan mampu untuk memotivasi, memberi inspirasi untuk siapa? Untuk anggota pramuka. Kita mengenal ataupun sering mendengar slogan-slogan atau moto-moto dalam pramuka ya. Yaitu diantaranya ada Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Kemudian muncul lagi ada moto untuk pembina, yaitu adalah ikhlas bakti, bina bangsa, berbudi, bawa laksana. Tapi yang dibahas ini berhubungan dengan moto untuk anggota pramuka atau di sini untuk peserta didik dalam gerakan pramuka, yaitu adalah Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Apa tujuannya? Apa fungsinya sebetulnya? Selain memotivasi, selain menginspirasi, makna dari Satyaku Kudarmakan dan Dharmaku Kubaktikan adalah merupakan sebuah janji seorang pramuka atau anggota pramuka yang harus diamalkan, dihayati, serta mengamalkan Dewi Dharma atau Dasa Dharma pramuka untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Satya itu adalah berhubungan dengan janji. Kemudian Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Jadi kita harus mengamalkan poin-poin atau dasar-dasar dalam kepramukaan, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang namanya Dasa Dharma, Trisatya itu bukan semata-mata dihafalkan. Yang paling utama berhubungan dengan pengamalannya. Makanya yang namanya 3 janji, Trisatya ataupun ada Dasa Dharma, ini bukan poin-poin untuk dihafalkan atau ditempel saja ya. Tapi lebih dari itu, tujuan utamanya adalah untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka muncullah
moto pramuka itu adalah satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Itu moto dari gerakan pramuka. Oke, berikutnya setelah moto berhubungan dengan prinsip dasar gerakan pramuka. Prinsip dasar gerakan pramuka ataupun hal-hal yang mendasari gerakan pramuka sebetulnya mungkin sudah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Yang pertama, prinsip dasar gerakan pramuka itu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini pun ada dalam yang namanya Dasa Dharma. Kemudian peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Jadi yang pertama, yang paling utama, kita harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kita harus peduli terhadap bangsa dan tanah air dan seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap dirinya pribadi, jadi mencintai dirinya sendiri. Dan yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka, yaitu Trisatya dan juga Dasa Dharma atau Dwi Dharma atau Dasa Dharma, dan juga ada Dwi Satya dan juga Trisatya. Itu berhubungan dengan kode kehormatan pramuka. Inilah yang menjadi dasar gerakan pramuka. Ulangi lagi ya, yang pertama iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air serta sama hidup dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap dirinya pribadi. Dan yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Oke, itu dasar gerakan pramuka. Kemudian tadi dasar atau prinsip yang mendasari gerakan pramuka. Sekarang bagaimana pelaksanaannya, metodenya? Metode dari gerakan pramuka di sini yaitu belajar interaktif dan progresif. Maksudnya apa? Jadi yang namanya gerakan pramuka ataupun kepramukaan dalam metodenya tidak seperti di kelas atau di sekolah saja atau di rumah saja. Justru yang namanya kepramukaan atau metode dalam pramuka di sini menggabungkan keduanya. Bahkan di sini banyak para tokoh mengatakan ada 8 metode dalam gerakan pramuka. Yang pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka. Apa itu kode kehormatan pramuka? Tadi disinggung di awal. Kode kehormatan pramuka yaitu diantaranya ada Dwi Dharma atau Dasa Dharma, ada Dwi Satya dan juga ada Trisatya. Itu adalah pengamalan kode kehormatan pramuka. Oke, di rumah dibaca lagi ya. Berhubungan dengan kalau anak-anak SMA berarti bacanya mengenai Dasa Dharma dan Trisatya. Oke. Ada berapa poin? Tri berarti 3 ya. 3 janji Trisatya. Dan juga Dasa Dharma. Dasa adalah 10 nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang anggota pramuka. Oke. Metode yang pertama itu pengamalan kode kehormatan pramuka. Yang kedua, belajar sambil melakukan atau learning by doing. Jadi yang namanya kepramukaan atau pendidikan pramuka itu belajar sambil melakukan, tidak hanya di kelas duduk dengan rapih mendengarkan yang mengisi materi atau kakak-kakak yang menjelaskan tentang materi. Misalnya hari ini kita akan memberikan materi tentang tali temali dengan presentasi bla 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 bla. Tidak demikian. Yang namanya kepramukaan atau pendidikan pramuka itu learning by doing. Ketika kita akan mempelajari tali temali, berarti kita harus sambil melakukannya. Makanya biasanya adik-adik penggalang di SMP atau di SD-nya pasti memiliki tali ya. Memiliki tali, kemudian baru kita ke materi sambil melakukannya. Langkah-langkahnya dijelaskan dulu, kemudian langsung dicoba. Itulah yang namanya learning by doing. Oke, yang ketiga, sistem berkelompok. Yang namanya pramuka tidak individualis, tapi kebersamaan. Ini sudah ditanamkan sejak dari pramuka siaga. Dari sejak usia 7 tahun di awal sampai usia dewasa pun ada kelompok.
Makanya sistem pengajarannya, sistem pendidikannya ada sistem berkelompok atau beregu. Kalau di Siaga kita mengenalnya adalah barung. Kalau di Penggalang kita mengenalnya regu. Kalau di Penegak kita mengenalnya adalah sangga. Itu berkelompok. Dengan masing-masing kelompok itu pasti ada ketuanya. Kenapa kok berkelompok? Alasan berkelompok itu menanamkan jiwa kepemimpinan dan siap untuk dipimpin oleh kawan-kawannya. Inilah yang nanti akan diterapkan dalam pendidikan kepramukaan. Jadi bukan semata-mata tidak berani sendirian. Yang namanya sistem berkelompok di sini mengajarkan atau menanamkan kepemimpinan dan juga siap untuk dipimpin. Yang keempat, kegiatan pramuka itu kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan yang disesuaikan dengan perkembangan rohani dan jasmani anggota pramuka. Jadi kegiatannya, karena kegiatan di luar ruangan, pasti kegiatannya menantang, adrenalin, kemudian memiliki sifat-sifat pendidikan dan disesuaikan dengan keadaan jasmani dan rohani anggota pramuka tersebut. Jadi kalau misalnya anak-anak siaga, tidak mungkin kita panjat tebing ya, tapi ini bisa dilakukan di anggota penegak. Nah, inilah kegiatan yang menantang dan juga mengandung pendidikan yang disesuaikan dengan jasmani dan juga rohani anggota pramuka. Yang kelima, kegiatannya di alam terbuka. Mungkin kalau kita ngomongin hari ini, yang namanya kegiatan di alam terbuka sangat terbatas ya. Biasanya ketika sebelum pandemi COVID ini, kita selalu mengadakan kegiatan pramuka di luar lingkungan kelas, di luar ruangan, dengan misalnya dengan hiking, dengan trekking, dengan berkemah. Tapi ketika pandemi, mungkin semua gerakan pramuka, semua organisasi kepramukaan tidak lagi seperti biasanya, banyaknya dengan cara daring atau offline. Makanya berhubungan dengan metode ini mungkin agak, kalau di era pandemi agak kurang optimal, bahkan cenderung dilarang ya kegiatan di luar rumah. Sedangkan yang namanya kegiatan kepramukaan orientasinya pasti kegiatan di alam terbuka. Contohnya dengan kegiatan berkemah, ada yang persami, ada perjusami, ada jambor dan lain sebagainya. Itu kegiatan di alam terbuka. Yang ketujuh, sistem tanda kecakapan. Jadi yang namanya gerakan pramuka ada kurikulumnya. Makanya disebutnya organisasi dan tidak disebut sebagai komunitas. Padahal kumpulan orang-orang, tapi tidak pernah disebutkan sebagai komunitas. Yang namanya organisasi pasti ada tujuannya, dan dalam tujuan di sini ada kurikulumnya untuk mencapai tujuan tersebut yang kita kenal dengan sistem tanda kecakapan. Ada kecakapan umum, ada kecakapan khusus. Yang umumnya ada tadi disebutkan berhubungan dengan di siaga. Ada di siaga itu ada bantu, kemudian ada dan lain sebagainya. Kemudian di Penggalang ada ramu, ada rakit, ada terap ya. Kemudian di penegak itu ada yang namanya penegak bantara dan juga penegak laksana. Kemudian nanti setelah penegak ada lagi pandega. Nah, di sini hal tersebut berhubungan dengan yang namanya tanda kecakapan umum. Nanti biasanya ada simbol-simbolnya. Kalau bantara mungkin karena kakak sebagai pembina penegak, makanya tanda pengenalnya ataupun tanda kecakapan umumnya adalah berhubungan dengan bantara. Biasanya di sini ya disimpannya ada penegak bantara, dan di sebelah sini ada laksana. Tapi kalau misalnya di siaga dan juga di Penggalang biasanya disimpan di sini ya, di sebelah kanan. Nah, kemudian ada syarat kecakapan umum. Ini berhubungan, ada syarat kecakapan umum, ada juga syarat kecakapan khusus. Ini berhubungan dengan sistem tanda kecakapan. Ini adalah sebuah kurikulum untuk pencapai tujuan dalam gerakan kepramukaan. Yang ke-8, ada sistem satuan terpisah antara putra dan juga
putri. Jadi dalam pramuka tidak ada percampuran, tidak disatukan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan kalau di penegak ya, sekali lagi di penegak yang kakak ketahui, di penegak itu ada ambalan. Ambalannya ada 2, ada putra dan juga putri. Di SMA Negeri 1 Cibadak ada 2 ambalan. Kalau putranya disebut dengan ambalan Taji Malela, putrinya disebut dengan ambalan Mayang Sari. Dari mana nama ambalan ini? Nama ambalan diambil dari tokoh-tokoh pahlawan ataupun orang-orang yang berjasa yang dianggap sebagai pahlawan yang memiliki kontribusi yang penting bagi masyarakat sekitar. Nah, kemudian dalam satuan terpisah ini pembinanya pun berbeda. Makanya kakak bukan pembina Taji Malela dan Mayang Sari, tapi kakak hanya pembina Taji Malela karena satuan terpisah. Bahkan sanggarnya pun ataupun tempat berkumpulnya pun harus dipisah. Administrasinya pun dipisah antara putra dan juga putri. Inilah yang disebut dengan satuan terpisah. Dan nanti ada juga kiasan dasar berhubungan dengan metode kepramukaan. Nah, kepramukaan dan pendidikan formal. Sekarang keterkaitan antara kepramukaan atau pendidikan pramuka dengan pendidikan formal sebetulnya sangat beririsan erat ya antara kepramukaan dengan pendidikan formal. Apalagi hari ini kita mengenal ada dalam nilai pun ya penilaiannya keterampilan, ada kognitif, ada afektif dan juga psikomotor. Sebetulnya dalam kepramukaan ini sudah ada penilaiannya. Nah, berhubungan dengan hal tersebut bahwa yang namanya kepramukaan dan juga pendidikan formal di sini mendukung, menunjang, menambah dan memperkaya serta melengkapi pengetahuan di antaranya keterampilan, pengetahuan, sikap, kemandirian sosial, kepemimpinan dan juga persaudaraan. Jadi dengan kata lain, jika dikolaborasikan antara pendidikan formal dengan kepramukaan akan menghasilkan individu yang memiliki jiwa kepemimpinan, persaudaraan, kemandirian sosial yang ditunjang dengan apa? Pengetahuan ataupun intelektual yang memadai karena ditambah dengan pendidikan formal. Oke. Nah, tempat berkegiatannya. Tempat kegiatan pramuka selain tadi disebutkan ada penggolongannya, siaga, penggalang dan penegak, tapi ada tempatnya. Mungkin yang kita kenal dengan gugus depan ya. Dulu kita kenalnya pangkalan, tapi lebih baiknya disebut dengan gugus depan. Kita gugus depannya SMA Negeri 1 Cibadak 10057 10058. Jadi yang namanya tempat berkegiatan anggota gerakan pramuka penegak ada di SMA ataupun di sini ambalan Taji Malela Mayang Sari ada di SMA 1 Cibadak. Nah, kemudian ada tempatnya, kemudian ada tempat berkegiatannya, dan kemudian nanti ada pendidikannya. Nah, pendidikan dalam gerakan kepramukaan sebetulnya banyak. Ini nanti akan tertuang dalam SKK, ada TKK juga. Nanti ada poin-poin untuk mencapai hal tersebut ataupun mencapai kepemimpinan tersebut. Oke, kaitannya antara kepramukaan dengan pendidikan formal. Hari ini atau sejak 2014 yang namanya pramuka itu kita mengenalnya ada pramuka wajib, ada pramuka reguler ya. Nah, sebetulnya sebelum 2014 sudah ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tepatnya pada bab ke-6, bagian kelima pendidikan non formal. Jadi dalam Sisdiknas ada bagian pendidikan non formal. Tepatnya di sini pasal 26 ayat 3. Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja. Nah, dalam pasal tersebut, penjelasan pasal 26 tersebut ada pendidikan kepemudaan. Pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa. Seperti yang pertama, organisasi pemuda
atau organisasi kepemudaan yang kita kenal dengan OKP misalnya. Yang kedua, ada pendidikan kepanduan atau kepramukaan. Yang ketiga, ada pendidikan ataupun keolahragaan palang merah dan pelatihan kepemimpinan pecinta alam serta kewirausahaan. Jadi, dalam pasal 26 tersebut dalam Sisdiknas diatur ada yang namanya pendidikan kepanduan atau kepramukaan. Itu sudah ada sejak tahun 2003 dalam pasal 26. Yang paling baru berhubungan dengan ekstrakurikuler wajib berdasarkan Permendikbud nomor 63 tahun 2014. Kita mengenal yang namanya pramuka wajib, kita mengenal juga yang namanya pramuka reguler. Apa bedanya sebetulnya? Mungkin ini hal yang baru kalau untuk generasi saya, karena dulu tidak ada yang namanya pramuka wajib. Pramuka wajib mulai muncul, mulai masuk ke dalam ranah pendidikan formal itu sejak kurikulum 2013, tepatnya 2014, diberlakukannya mulai 2014 yang berhubungan dengan Permendikbud nomor 63. Nah, apa bedanya? Bedanya di sini sebetulnya berhubungan dengan aktualisasinya. Yang namanya pramuka wajib itu diwajibkan untuk seluruh peserta didik, baik dasar, menengah, ataupun atas. Ya, jadi semuanya wajib menjadi anggota pramuka. Bagaimana dengan yang tidak mau? Karena wajib, jadi tidak mau semuanya harus menjadi anggota pramuka. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Nanti kita bahas sedikit. Nah, kemudian ada pramuka reguler. Yang reguler itu anggota pramukanya bersifat sukarela. Jadi siapa yang dengan senang hati, dengan sukarela bisa masuk ke dalam anggota pramuka. Contohnya kalau di SMA Setu Cibadak ada Ambalan Tajimaler dan juga Mayang Sari. Nah, nanti yang pramuka reguler masuknya ke dalam ambalan tersebut. Tapi yang pramuka wajib tidak dimasukkan ke dalam ambalan tersebut, hanya tercatat sebagai anggota pramuka dan ekskulnya ekskul pramuka wajib. Nah, itu adalah berhubungan dengan pembedaan dalam Permendikbud nomor 63 tahun 2014. Kemudian bagaimana pelaksanaannya? Nah, di sini dibedakan menjadi 3 model pelaksanaannya. Yang pertama model blok, yang kedua model aktualisasi, dan juga reguler. Nah, ini berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan kepramukaan di jenjang sekolah. Tepatnya di mungkin yang saya jelaskan berhubungan dengan SMA ya. Model yang pertama, model blok atau yang kita kenal dengan pramuka blok. Sifatnya wajib. Setahun sekali dilaksanakannya, berlaku bagi seluruh peserta didik, terjadwal dan penilaiannya bersifat umum. Mungkin ada juga yang pernah melaksanakannya waktu SMP-nya. Ada pramuka blok. Ini untuk seluruh peserta didik, biasanya dilaksanakan di awal tahun. Tapi yang jelas harusnya, idealnya itu setahun sekali dengan cara berkemah. Dan kegiatannya, ingat, kegiatannya di luar ruangan atau di luar sekolah. Kegiatannya di alam terbuka. Dan ingat, ada penilaiannya dan sifatnya wajib. Kemudian bagaimana peorganisasian kegiatannya? Yang namanya pramuka blok ini pertama bersifat kolaboratif, bersifat intramural atau ekstramural, di luar dan di dalam lingkungan satuan pendidikan. Jadi walaupun boleh di dalam, tapi kebanyakan pramuka blok itu dilaksanakan di luar lingkungan sekolah. Yang kedua, model aktualisasi, sifatnya wajib sama. Nah, kemudian terjadwal atau rutin, berlaku untuk seluruh peserta didik dalam setiap kelas. Penjadwalan dan penilaiannya bersifat formal. Nah, jadi yang namanya pramuka wajib dalam aktualisasinya harus ada dalam kegiatan pembelajaran. Dan ini wajib untuk seluruh peserta didik. Siapa yang menyampaikannya ini boleh oleh guru mata pelajaran yang nanti tercatat sebagai pembina pramuka. Walaupun demikian, sebetulnya bisa dilaksanakan oleh setiap guru mata pelajaran masing-masing. Yang jelas ada nilai-nilai pendidikan kepramukaannya yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah,
Pengorganisasiannya, pembina yang melaksanakannya itu adalah pembina pramuka bersifat intramural dalam lingkungan satuan pendidikan. Jadi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Ini berhubungan dengan aktualisasi. Dan yang ketiga, reguler. Reguler seperti yang saya katakan tadi, reguler itu bersifat sukarela dan berbasis minat dari peserta didik. Sepenuhnya dikelola oleh gugus depan, yang pertama oleh kepala sekolah, oleh pembina, dan juga ada kalau di SMA dewan ambalannya yang melaksanakannya. Jadi yang namanya blog dan juga aktualisasi ini bersifatnya wajib dan perlu didapatkan oleh seluruh peserta didik. Nah, dan penilaiannya nanti sangat terprogram dan juga sangat jelas. Dan yang reguler itu bersifat sukarela, hanya bagi siapa saja yang berminat mengikuti kegiatan pramuka. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan berhubungan dengan kepramukaan. Yang lebih banyaknya lagi bisa kalian explore nanti ketika sudah menjadi bagian dari SMA Negeri Cibadak, dan nanti kalian bisa ikut yang reguler ke Ambalan Tajimalela dan juga Mayang Sari untuk memperdalam mengenai kepramukaan ini sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Sekali lagi tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.